Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita pada pelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran ke-6 halaman 67. Judulnya adalah tafsir surat Al-Fil. Ya. Baik. Ustaz mulai saja. Sebelum Ustaz jelaskan ya tafsir ringkas dari surat Al-Fil, Ustaz akan bacakan dulu surat Al-Filnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, saya jelaskan sedikit kandungan dari surat Al-Fil. Al-Fil sendiri artinya adalah gajah ya. Gajah Al-Fil dalam bahasa Indonesia itu artinya gajah. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah, apakah kamu tidak melihat atau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak terhadap tentara gajah? Ya. Ada satu tentara yang kendaraan mereka ya bukan kuda, bukan unta, kan tapi mereka menaiki gajah. Dialah Raja Abraha yang berasal dari negeri Yaman. Saat itu Abraha berkeinginan bahwasanya orang-orang tidak datang ke Mekah untuk tawaf dan lain-lainnya. Yang dia inginkan adalah orang-orang atau manusia datang ke Yaman untuk ibadah, ya, untuk tawaf dan sebagainya, untuk haji di sana, ya. Sehingga muncul niat jahat Abraha jauh-jauh dari negeri Yaman ke Mekah bukan untuk ibadah, kan tapi datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dia datang bersama pasukannya yang mengendarai gajah, kendaraan mereka gajah, datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, ya, bukan untuk ibadah. Maka kata Allah, perhatikan bagaimana Allah bertindak terhadap tentara bergajah. Lihat apa yang Allah lakukan terhadap Abraha dan pasukannya atau pasukan bergajah ini. Ya. Apa yang Allah perbuat terhadap mereka, terhadap tipu daya mereka, terhadap niat jahat mereka. Allah Subhanahu wa taala melakukan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka, upaya jahat mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia. Tadlil, sia-sia. Kenapa sia-sia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa arsala 'alaihim tayran ababil, ya. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ya, dia mengirimkan kepada pasukan bergajah itu tayran ababil. Tayran burung, ababil berbondong-bondong. Jadi burungnya bukan burung ababil namanya. Burungnya wallahu a'lam burung apa, kan tapi burung itu ababil. Ababil ini berbondong-bondong, berbaris-baris, ya, bergolongan-golongan. Mereka datang ya dengan Allah Subhanahu wa taala persenjatai sebuah batu, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi Allah persenjatai burung ini bukan dengan pedang, bukan dengan panah atau tombak.
Allah persenjatai burung ini ya dengan batu. Perhatikan anak-anakku, gajah dengan burung jauh lebih besar gajah. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi Abraha dan pasukannya untuk bilang, wah, pasukan atau lawan kita jauh lebih besar dan lebih hebat. Enggak. Ya. Karena lawannya jauh lebih kecil. Kalau mereka beralasan lawannya lebih hebat, malu. Sebab lawan mereka lebih kecil. Burung. Kalau Allah kirimkan gajah lagi yang lebih gede, baru mereka bisa alasan, oh lawan kita besar, lebih besar. Atau Allah kirimkan jerapah ya yang lebih tinggi, mereka bisa bilang lawan kita lebih tinggi, susah kita untuk mengenai. Tapi Allah kirimkan mereka lawan yang lebih kecil, yaitu burung. Ya, segede-gede burung nggak mungkin lebih besar daripada gajah. Ya, Allah persenjatai mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Ini yang menjadikan saat itu tentara Allah Subhanahu wa taala menang. Allah persenjatai burung-burung ini tanah atau batu yang diambil dari neraka. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong, tubuh gajah berlubang, ya, terpotong, tubuh manusia apalagi. Kenapa? Karena yang menimpa mereka adalah batu neraka. Loh, mungkin kalian bertanya, lalu gimana burungnya kok nggak terbakar? Perhatikan anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya di atas kendali Allah. Semuanya berada di atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan seseorang terbakar, terbakar. Enggak. Burung ini, gajah yang lebih besar saja sampai ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat bolong. Tapi burung ini enggak apa-apa, mudah bagi Allah. Sama seperti Nabi Ibrahim dicemplungkan, didorong, dibakar di dalam api ya saat itu oleh penguasanya, tapi satu rambut pun tidak terbakar. Apa penyebabnya? Allah pemilik api. Allah pemilik kayu bakarnya, Allah pemilik angin untuk membesarkan api. Allah perintahkan semuanya untuk tidak mencelakai Ibrahim sedikit pun. Maka Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan satu rambut pun tidak terbakar. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada batu neraka untuk tidak melukai, membakar burung-burung yang membawanya. Ya. Tapi Allah perintahkan kepada batu neraka ini untuk memusnahkan, menghancurkan, membinasakan pasukan Abraha dan pasukan bergajahnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tafsir ringkat dari surat Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala menggagalkan pasukan Abraha yang sudah jauh datang dari Yaman, hanya dilempari batu oleh burung. Mereka kalah. Ya, mereka kalah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah kita. Alhamdulillah sampai detik ini ya, Ka'bah terjaga, air Zam-Zam terjaga ya, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, sampai Allah kehendaki Ka'bah itu hancur di hari kiamat. Ya, baik. Itu tafsir ringkas dari surat Al-Fil yang harus kalian tahu. Baik, nanti evaluasinya seperti biasa, insya Allah mudah sekali kalau evaluasi tafsir surat ini. Silakan nanti diisi dan dikirimkan ke Ustadz. Barakallahu fikum. Oh ya, sebelumnya di tahun ini, di tahun penyerangan pasukan Abraha terhadap Mekah ini, lahirlah seorang manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dikenal ya dengan kelahirannya dengan tahun gajah, karena peristiwa lahirnya beliau adalah peristiwa di mana pasukan Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah di Mekah atau di wilayah haram. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.